Bertemu lagi dengan Kak Putri dan Kak Larissa. Nah, adik-adik pasti kangen kan sama kakak-kakak? Kayaknya pada kangen nih Kak Putri. Nah Kak Putri, kita kan sudah lama gak ketemu nih. Nah kakak ingin menunjukkan buku baru nih Kak Putri. Wah, apa itu Kak? Nah ini dia Kak Putri, buku Yuket untuk anak-anak penerbit Tete Kanisius. Nah dari buku ini kita juga punya sahabat baru loh Kak Putri, yaitu Lolo dan Lili. Nah, dari buku ini kita diajarin buat membuat tanda salib yang benar loh adik-adik. Nah, pembuatan tanda salibnya seperti ini adik-adik. Yuk kita mulai. Dimulai dengan tangan kanan di atas dahi, dengan Bapa di sorga yang menciptakan dunia. Lalu turun ke bawah menuju bumi sebab Yesus Kristus Putra Allah telah menjadi manusia. Kemudian ke arah kiri ke hati kita di mana Roh Kudus tinggal. Selanjutnya ke kanan sebagai tanda bahwa kasih yang membebaskan dari Allah merangkul seluruh dunia dan tidak melupakan apapun dan siapapun. Kemudian, amin. Nah, adik-adik, mari kita ikuti sekali lagi yuk. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik sudah tahu kan cara membuat tanda salib yang benar? Sekarang, mari kita ikuti pengajaran minggu ini. Kita panggil Kak Grace ya. Kak Grace. Selamat pagi adik-adik, kakak-kakak, romo-romo, serta suster-suster. Selamat pagi Kak Grace. Jumpa lagi di channel YouTube Dia MBK Tomang. Nah adik-adik, tebak kakak Grace bawa apa nih? Bawa payung. Nah, cuaca akhir-akhir ini kan tidak bersahabat. Nanti bentar-bentar panas, tapi tiba-tiba bisa hujan. Begitu juga sebaliknya, lagi hujan, tiba-tiba panas. Nah, maka dari itu kita semua harus menjaga kesehatan dengan banyak makan, banyak minum vitamin, dan banyak berdoa kepada Tuhan semoga kita selalu dilindungi dari penyakit. Minggu lalu, Romo Ginting bercerita tentang apa sih? Roh jahat. Nah, kata Romo Ginting, roh jahat itu tidak kelihatan, tetapi Ada bentuknya. ya, dalam bentuk malas belajar, tidak menuruti orang tua, dan bertengkar dengan kakak dan adik. Tentunya adik-adik sudah mengerti kan apa yang Romo Ginting bilang. Mengerti. Nah, oke adik-adik, dari pengajaran minggu ini kita akan diajak mengenal lagi karya-karya Yesus yang lain. Kakak kebanyakan ngomong nih ya kayaknya. Mendingan kita dengerin aja apa yang disampaikan nanti oleh suster. Tapi sebelum kita mendengarkan, mari kita berdoa bersama. Ayo teman-teman kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami ingin memulai pengajaran minggu ini. Berkatilah dan bimbinglah kami selalu agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari adik-adik kita dengarkan bacaan Injil minggu ini, yaitu Bacaan diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 29 sampai 39. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam,
Dibawalah kepada si Yesus semua orang yang menderita sakit dan kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Yesus menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Dia. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana pun aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat, dan mengusir setan-setan. Demikianlah Injil Tuhan. Halo, selamat pagi adik-adik Bina Iman, Paroki Tomang Gereja Maria Bunda Karmel. Apa kabar kalian semua di rumah? Harapan suster, kalian tetap dalam keadaan sehat, bahagia, dan semangat. Dan satu hal yang tak penting adalah tetap bersyukur dalam situasi yang saat ini masih kita alami, untuk senantiasa juga menjaga kesehatan agar kita tetap dalam keadaan baik selalu dan juga masih mampu melakukan aktivitas sekalipun kita masih tetap berada di rumah. Kabar baik juga datang dari saya, Suster Yulita Maria PIC, yang jauh menyapa dan bertemu dengan adik-adik secara online. Ya, itulah situasi kita sekarang ini. Nah, kabar baik juga datang dari kita, untuk kita, dari Yesus dalam renungan hari ini melalui Injil Markus yang kita dengarkan pada hari ini tentang Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus yang sedang sakit dan juga orang-orang lainnya. Kemudian Yesus juga memberitakan Injil ke kota-kota lain. Nah, Yesus diutus oleh Bapaknya untuk mewartakan kerajaan Allah. Yang dilakukan Yesus dalam Injil Markus hari ini yang kita dengar, mewartakan kerajaan Allah yang dilakukan Yesus itu pertama menyembuhkan orang sakit, yang kedua mengusir setan, yang ketiga berdoa, terus yang keempat Yesus memberitakan Injil. Nah, menyembuhkan orang sakit yang pertama kita melihatnya dari keadaan ibu mertua Simon Petrus yang menderita sakit, lalu Yesus datang menyembuhkannya. Apakah kita sebagai anak-anak Allah, pengikut Yesus, bisa menyembuhkan orang sakit? Wah, kami bukan bisa memberikan mujizat, suster. Jangan salah, bahwa Yesus ada di dalam dirimu karena kamu sudah, adik-adik sudah menerima sakramen baptis. Maka cara kita untuk menyembuhkan orang sakit bukan kita yang menyembuhkannya, tetapi kita mohon melalui doa untuk orang-orang yang menderita sakit. Nah, melalui doa kita ini Tuhan sudi berkenan hadir dan menyembuhkan orang-orang sakit. Pertanyaan suster sekarang, apakah adik-adik juga pernah mendoakan orang-orang sakit? Nah, ini juga salah satu cara untuk mewartakan kerajaan Allah. Nah, yang kedua, mengusir setan. Apakah kita juga bisa mengusir setan? Wah, setan itu gak bisa dilihat, suster. Setan itu bentuknya tidak kelihatan dan seperti hantu. Jangan salah,
bahwa setan itu ada juga di dalam diri kita. Sikap-sikap kemalasan itu adalah bentuk-bentuk sikap godaan dari setan. Nah, maka bagaimana kita mengusir setan yang ada dalam diri kita? Saat kita ada rasa malas, tidak mau bicara, tidak mau belajar, mau marah. Nah, kita juga mengusir setan yang ada dalam diri kita, bukan dari dalam diri orang lain. Nah, dengan cara apa? Kita berdoa, Tuhan berikanlah aku semangat. Sehingga kita semangat lagi untuk pergi ke gereja, semangat lagi untuk belajar, semangat untuk membantu orang tua. Ups, suster sekarang kan gak bisa ke gereja. Nah, semangat untuk berdoa, itu yang penting. Nah, kemudian di sini juga Yesus sendiri berdoa loh, apalagi kita, anak-anak Tuhan. Nah, apakah kita harus pergi ke gereja untuk berdoa? Situasi sekarang tidak memungkinkan. Maka bagaimana cara kita? Kita bisa berdoa di dalam rumah bersama orang tua, di kamar, dan di mana-mana kita bisa berdoa. Nah, kemudian yang dilakukan Yesus adalah memberitakan Injil. Bagaimana cara kita memberitakan Injil? Cara kita memberitakan Injil adalah berbuatlah baik kepada siapapun yang kamu jumpai, dimanapun kamu berada. Itu adalah sikap untuk mewartakan Injil. Jadilah saksi di tengah-tengah dunia dan menjadi anak terang, sehingga Tuhan sendiri yang menjadi tuntunan hidup kita di masa-masa saat ini. Nah, adik-adik yang terkasih, semoga di hari-hari selanjutnya kita juga senantiasa untuk tidak lupa berdoa, karena Tuhan juga memelihara hidup kita senantiasa hari ini, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Salam sehat, salam bahagia, Tuhan memberkati. Ya adik-adik, gak kerasa ya waktu pengajaran kita akan segera berakhir. Terima kasih suster atas renungannya. Terima kasih, suster. Kita jadi bisa lebih mengenal Yesus. Kalau Yesus itu bisa menyembuhkan orang sakit dan orang yang kerasukan setan. Ingat ya adik-adik, jaga kesehatan supaya minggu besok kita bisa kembali bertemu bersama kakak-kakak yang lain. Sebelum kita berpisah, mari kita berdoa dan Doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Bimbinglah kami untuk dapat menjadi anak-Mu yang baik, karena hanya Engkaulah Tuhan dan kekuatan kami. Demi Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. sampai jumpa adik-adik. Dadah.